Ya, yang lainnya pakaian perempuan semua. Jadi kita satu-satunya yang memperagakan pakaian muslim pria. Jadi ekses daripada fashion show yang diselenggarakan oleh BI Bank Indonesia tersebut adalah hadirnya perwakilan dari Erasia untuk menonton fashion show. Kemudian mereka menawarkan produk Ijakrung ini salah satu dari 10 produk yang mereka pilih untuk jualan on board, untuk masuk ke katalognya Erasia. Dan alhamdulillah bulan 2 kemarin sebelum pandemi kita sudah sign kontrak dengan Erasia berkat dari event yang dibuat oleh BI. Akan tetapi karena bulan 3 pandemi close, 96% pesawat Erasia grounded semua. Jadi perjanjian ini dibatalkan, mungkin sama-sama tahu lah. Erasia sakit, kita juga lagi sakit ya. Dan mudah-mudahan tahun depan apabila bergulir kembali, insya Allah produk Ijakrung sudah ada on board di dalam Erasia. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit lagi dari teman-teman yang sudah mengatakan Bank Indonesia dengan success story-nya. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman UMKM yang lainnya, kalau lolos kurasi di Bank Indonesia ini seperti kita mendapatkan visanya Amerika. Visanya Amerika ini visa yang paling susah didapatkan. Jadi naik level lah. Jadi dan yang asiknya di Bank Indonesia ini tidak ada nepotismenya. Saya berani garanti. Saya tidak ada keluarga di Bank Indonesia, tapi dengan kapasitas dan produk yang bagus, insya Allah kita akan lolos. Jadi saya nggak menuduh tempat-tempat lain, ada kroni kita lolos, saya nggak mau menuduh, tapi di Bank Indonesia saya kasih garansi, asal produknya baik, berkualitas, mampu go internasional, kalian akan lolos. Dan pada saat kalian lolos di level Bank Indonesia, percayakan, kalian sudah mendapatkan visa Amerika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Khairul. Mungkin saya mau tanya sama MC yang udah tadi berdiri. Boleh pertanyaan berapa menit MC? Oke, boleh kita masuk ke sesi pertanyaan karena udah banyak penonton dari Zoom. Kasihan nanti kalau nggak dibacain, nanti kami bisa dipukulin sama orang-orang yang lagi nonton dari rumah. Mungkin kita bagi satu-satu pertanyaan, Bang Wadi 1, Bang Daudi 1, kemudian Bang Khairul 1. Sebelumnya saya mohon berkenan Bang Wadi, Bang Daudi, Bang Khairul untuk menjawab pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Oke? Di sisa waktu ini 10 menit. Yang pertama, pertanyaan dari Bang Wadi. Dari Aan Nawawi dari Aceh Selatan mau bertanya kepada Bang Dahrul Mawadi. Bagaimana cara menjalankan bisnis Bawadi Coffee sehingga Bang Bawadi sukses menjalankan bisnisnya dan membuat Abang yakin bisa sustain ke depannya. Dan mungkin bisa ceritakan dikit Bang, pencapaian tertingginya apa Bang sehingga terus menjadi bahan bakar Abang untuk semangat melaksanakan bisnisnya Abang. Silahkan Bang Wadi, singkat, padat, dan jelas. Baik. Kenapa saya sangat yakin dengan usahanya Bawadi Coffee dan bagaimana ini bisa berhasil sampai ke depan? Saya cuma satu, yang penting yang pertama kita tadi fokus, dan yang kedua apa capaian Bawadi Coffee sendiri. Saat ini capaian yang saya miliki adalah bukan masalah di Bawadi Coffee-nya. Saya saat ini sangat fokus bagaimana untuk memajukan usaha saya sendiri dan juga memajukan usaha kawan-kawan yang lain yang tergabung dalam Asosiasi Saudagar Industri Aceh, yaitu Asia. Karena apa? Capaian saya yang paling besar adalah dengan meningkatkan kapasitas dan penjualan produk-produk kawan-kawan yang tergabung di Asia. Itu adalah capaian saya saat ini. Dan juga bagaimana saya meningkatkan Bawadi Coffee ke depan dengan saya membantu meningkatkan produk kawan-kawan. Insya Allah produk saya sendiri akan meningkat. Karena apa? Dengan kita bersama-sama, apapun yang kita lakukan, insya Allah kita akan berhasil. Itu capaian yang selama ini yang saya ingin lakukan. Karena apa? Selama saya menjadi ketua Asia, alhamdulillah ada selalu permintaan kopi di luar, padahal saya tidak promosi, tapi dengan kawan-kawan inilah yang membantu promosi sehingga pencapaian Bawadi Coffee sendiri kita dapatkan dari kita berasosiasi. Nah, mungkin itu dulu Bang. Sekilas. Oke, terima kasih Bang Wawadi. Jadi jawabannya jelas.
ternyata Bang Mawadi sekarang bahan bakarnya untuk tetap menjalankan bisnis adalah karena adanya Asia ini yang terus menjadi penyemangat Bang Mawadi untuk terus mempertahankan bisnisnya. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya untuk Bang Daudi Sukma dari Rediono dari Musirawas, Sumatera Selatan. Wow, jauh banget dari Sumatera Selatan, tapi masih satu pulau sih, nggak terlalu jauh. Oke, izin bertanya mengenai bagaimana sih cara milenial menghilangkan stigma rasa takut gagal dan rugi dalam memulai sebuah usaha, dan bagaimana cara menghilangkan rasa insecure ataupun rasa tidak percaya diri untuk memulai dan mengembangkan bisnis yang kita miliki. Oke, silakan Bang Daudi, singkat, padat, dan jelas. Oke, baik. Pada kondisi kita memulai sesuatu yang baru, tentunya segala kekhawatiran dan ketakutan itu pasti terjadi. Layaknya mengayuh sepeda, kayuhan pertama itu pasti ketakutan dan tidak ada yang tidak ketakutan. Tetapi kayuhlah langkah pertama dan kamu akan menemukan kayuhan kedua dan kayuhan ketiga. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya dalam berbisnis ini gagal itu tidak akan pernah terjadi. Yang ada adalah proses pembelajaran dari hal baru yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui. Jadi teman-teman, yang saya yakini bahwa saya dalam berbisnis ini, jikapun pada kondisi terburuk apapun yang terjadi bersama kami di atas terhadap kami, yang pastinya dengan kegagalan dalam bisnis tidak akan menjadikan saya harus mati, atau tidak akan menjadikan saya sesuatu yang bisa memudaratkan bagi saya sendiri. Akan tetapi dengan terus melakukan berbisnis, kita tidak pernah tahu rencana Tuhan itu akan seperti apa. Jadi teman-teman, berbisnis itu adalah hal yang sangat gampang, karena di situ sederhananya itu adalah bagaimana membeli dan menjual. Tetapi teman-teman, yang jauh lebih sulit bagi kita ini adalah bagaimana meyakinkan diri sendiri, bagaimana mengubah diri kita sendiri menjadi pantas untuk berbisnis atau menjadi pantas untuk menjadi seseorang yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Mungkin ini karena pertanyaan terakhir, saya tutup dengan sebuah kalimat yang cukup menjawab terhadap pertanyaan ini. When you change yourself, the whole world will change with you. Jadi di saat kita ingin merubah diri kita sendiri, maka seluruh dunia ini akan mendukung terjadinya hal positif untuk terjadi perubahan dalam hidup kita. Jadi teman-teman jangan pernah takut, karena gagal dalam berbisnis tidak akan menjadikan Anda mati atau terlunta-lunta. Tetapi Anda terus bergerak, layaknya mengayuh sepeda. Kayuhan pertama pasti terlalu takut, kemudian kita akan menemukan kayuhan kedua dan ketiga, dan bahkan bisa lepas tangan. Inilah konsep bisnis teman-teman. Ayo teman-teman kami yang tadi dari Sumatera Selatan, jangan pernah takut untuk mencoba, lakukan saja, karena kita tidak akan pernah tahu di mana kita akan berakhir nantinya. Tentunya kualitas diri dan kualitas hidup yang harus kita fokuskan. Jangan sampai kita salah melangkah ataupun menzalimi orang lain. Itu saja Bang. Oke, terima kasih Bang Daudi. Langsung lanjut ke pertanyaan untuk Bang Hairul sekaligus menutup sesi talkshow kita sore hari ini. Dari Anonim, izin bertanya kepada Bang Hairul, apa kriteria dalam merekrut tenaga kerja khususnya dalam industri fashion, Bang? Silakan Bang Hairul, singkat, padat, dan jelas. Oke, baik. Yang kita butuhkan adalah loyalitas seorang pekerja sebenarnya. Jadi bekerja itu bukan hanya untuk mencuri ide, mencuri kemampuan, kemudian membuka bisnis sendiri, dan itu pasti akan didapatkan. Yang paling penting adalah kita dalam merekrut tenaga kerja adalah komitmen dan loyalitas terhadap perusahaan. Dia harus memperlakukan perusahaan itu seperti perusahaan dia sendiri. Tidak menganggap saya hanya bekerja dari jam 9 sampai jam 6 sore, setelah itu selesai, enggak. Tapi dia harus berkomitmen bahwasanya dia harus merasa memiliki perusahaan itu sendiri. Baik, terima kasih. Oke, ternyata sangat singkat tapi sangat jelas dari Bang Hairul. Oke, terima kasih Bang Mawadi, Bang Daudi, dan Bang Hairul. Talkshow-nya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur bagi pemirsa semua yang ada di rumah dimanapun Anda berada, maupun ada di Plaza Aceh untuk mengisi akhir pekannya. Sekian talkshow dalam rangka Karya Kreatif Aceh 2020 bertema Milenial Aceh Membangun Bisnis. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Daudi, Bang Mawadi, dan Bang Hairul, dan rekan-rekan semua para hadirin baik dari rumah maupun dari Plaza Aceh. Saya Adi Pratama, izin undur diri. Saya kembalikan kepada MC yang tadi udah berdiri di sana. Silahkan Mas Rahmat dan Kak Aflah, silahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator kita Bang Ardi Pratama, luar biasa sekali ya talkshow barusan ya Nana ya. Benar sekali. Tadi sudah kita dengar ya obrolan bersama dengan 3 pengusaha sukses Aceh. pengusaha sukses. Di antaranya ada Bang Bawadi, terus juga Bang Dodi Sukma dan juga Bang Khairul dari Ijakro. Wow, ya yang pastinya kalau kita mulai bisnis mulai dulu aja ya. Betul. Ya, kalau jelek ya perbaiki lah. Ya, kalau kita ibarat sepeda ya, mendayu ya, awalnya takut ya Awalnya takut pasti, tapi lama-lama udah mulai lancar, akhirnya bisa lepas tangan. Asik. Itu umpama yang paling gampang, dan paling dekat dan paling mudah kita cerna ya. Benar sekali. Benar sekali. Ya, baik Nana ya seperti kita janjikan tadi kita juga akan memberikan door prize dan kita akan memilih yang pertama ini kita acak dulu ya. Kita ada door prize yang pertama. Ini kita memilih 2 orang untuk siapakah yang beruntung Benar. yang menyaksikan kita. Nah, Oke. baik Kita acak dulu ya. kita acak dulu untuk Acak. pemenang yang pertama. Kita hitung mundur 3, 2, 1, stop. Nah, ada Dava Fadila. Dan juga Intan Diana Putri. Selamat Ya, kepada keduanya. Selamat ya. Kita lanjut lagi ya. Ya, yang kedua kita putar. Acak. Kita acak 3, 2, 1, stop. Oke, selamat kepada Ruth99839gmail.com. Dan Farid Razi. Oke, lanjut ini yang terakhir ya. Yang Kita terakhir kita acak. acak. Yang terakhir yang kita acak. Acak 3, 2, 1, stop. Selamat Ada. untuk Rijalul Fitrah. Dan Nuraini M. Nur. Wow, selamat untuk ke-6 pemenang door prize kita sore hari ini. Nanti akan dihubungi oleh pihak panitia untuk pemberian door prize-nya. Ya, baik. Dan yang pastinya hari ini adalah hari terakhir, jangan Anda lewatkan ya, karena hari ini terakhir. Dan jangan lupa untuk kunjungi ada ke-25 booth UMKM yang ada di Karya Kreatif Aceh 2020 di Plaza Aceh. Dan untuk itu pastikan nanti malam kita juga masih ada hiburan ya Nana ya. Benar sekali. Jadi jangan sampai terlewatkan karena tidak sempat datang sore ini, langsung aja datang nanti malam karena ini adalah hari terakhir. Kapan lagi bisa melihat karya-karya kreatif anak Aceh, anak muda Aceh, pastinya ada 25 UMKM terbaik pilihan Bank Indonesia. Wah, luar biasa. Terima kasih Bank Indonesia. Untuk itu saya Rahmat Dan saya Afla Nadia, kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.